Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Tripunti yang sangat sulit didapatkan dengan tapi sebentar, sebelum kita bahas review pertandingan, gimana jalannya pertandingan, siapa yang performanya bagus, siapa yang ngehe, kita ini dulu bahas beberapa komentar. Nah, ini terus terang sangat apa ya? Kalau kawan-kawan ingat beberapa konten sebelumnya ketika menyoroti soal padatnya jadwalnya, aku bilang jangan terkejut kalau kita akan ada pemain yang cedera di bulan sampai dari sekarang sampai sebelum 7 November ini, dan ternyata beneran dong, kemarin 2 lagi cedera. Bahkan ini sebenarnya sudah disoroti oleh BP Marotta. Dia bilang begini, Inter Milan terlalu banyak injury. Jadi jadwal ini perlu dibuat jadi lebih ringan. Nah, dia bilang aku ambil yang penting aja ya. Izinkan saya membuat kritik secara proaktif. Kita hidup dengan tekanan dari banyaknya pertandingan dan para pemain kesulitan untuk memanage ini. Nah, sebentar aku tutup ini dulu ya. Jadi ada sekitar seratusan injury, seratusan cedera kepada pemain bersama tim nasional mereka. Kami harus safeguard against, harus melindungi pemain dari hal tersebut. Ini tidak gampang karena kita harus menemukan cara untuk mencegahnya. Kami harus duduk di meja, duduk bersama dan memahami jika atau mencari cara agar jadwal ini bisa dibuat menjadi lebih ringan. Sekarang kedalaman skuad harus diperlebar lagi, terutama di kualitas kedalaman. Nah, itu aja yang penting. Dia ngomongnya banyak tapi enggak. Terus terang aja memang ini memang keterlaluan sih, apalagi ini bukan bukan eksklusif untuk Inter saja tapi untuk semua tim. Masalahnya adalah begini. Di satu sisi memang ada satu kritik yang dari siapa itu ya. Ngomongnya gini, pemain bola itu nggak usah cengeng, digaji banyak-banyak, tapi baru main 2 kali seminggu aja udah ngeluh. Ada orang yang kerja 7 hari seminggu, itu maksudnya kerja kantoran yang normal itu. Aku mau bilang gini, pertama itu nggak benar. Pemain sepak bola memang bermainnya 2 kali seminggu, tapi setiap hari mereka latihan. Latihan itu kan bagian dari kerja juga. Jadi mereka bukan hanya dibayar pada saat mereka bermain. Itu satu yang harus disadari ya. Paling penting adalah mereka bukan hanya kerja 2 kali seminggu, bukan tiap hari mereka kerja. Nah, kemudian yang kedua adalah kita sebagai penonton, kita sebagai supporter, kita ingin melihat misalnya Inter main nih. Kita ingin melihat pemain-pemain terbaik Inter yang bermain. Bukan pemain cadangan, bukan pemain yang dipaksakan diambil dari tim Primavera, bukan. Kita ingin pemain yang terbaik, yang paling mahal, yang paling nyetak gol paling banyak, yang dribblenya paling nah itulah pokoknya. Tapi sekarang kan karena pelatih harus melakukan rotasi karena tanggal 24 kita harus main lagi lawan Young Boys, kan harusnya akhirnya harus dirotasi. Belum pemain itu harus diganti padahal dia masih bisa main. Kenapa harus diganti? Ya karena dia dibutuhkan untuk bermain lagi. Sehingga kita akan semakin jarang melihat, kalau Inter misalnya, kita akan semakin jarang lihat tim Inter yang asli itu kayak gimana sih. Kemudian kalau fans City juga ngeliat City yang asli itu kayak gimana sih. Karena ada aja di antara starting 11 itu ada aja yang harus dirotasi. Kita nggak pernah tampil dengan benar-benar kekuatan terbaik kita. Dan itu ya salah satu dalam tanda kutip kerugian bagi supporter kan. Kita ingin melihat yang terbaik gitu. So menurutku kurang relevan ngomong bahwa dia gajinya besar, dia gini. Petinju juga gajinya besar. Mereka bertanding paling banyak 2 kali setahun. Tapi selain bertanding itu kan mereka berlatih juga. Itu sebagai ilustrasi bahwa nggak benar mereka cuma kerja pada saat pertandingan aja. Gitu bro. Sementara itu ada reaksi juga dari Inzaghi tentang ini. Dia bilang kemenangan lawan AS Roma itu terus terang bukan kemenangan yang mudah ya, harus diakui. AS Roma menurut standarku ya mainnya nggak bagus-bagus amat. Tapi di sisi lain Inter terutama setelah Hakan Çalhanoğlu ditarik, Inter switch menjadi terpaksa menjadi tim yang bermain dengan serangan balik, yang mana
Ya, ini bukan Inter yang kita kenal, tapi mau bagaimana lagi, memang komposisi lapangan tengah kita itu bukan komposisi pemain-pemain yang bisa menguasai possession. Fratesi itu adalah pemain yang sudah sering aku bilang dia maunya ke depan, dia maunya nyeruduk ke depan aja. Nggak bisa kita main possession dengan pemain seperti Fratesi. Aku bukan bilang itu jelek, tapi ya memang tipikal pemain yang seperti ini ya nggak cocok dengan permainan yang seperti ini. Barella juga bukan pemain yang sangat bisa apa ya, mempertahankan possession. Paling Mkhitaryan aja yang bisa, itu kelihatan dari nanti akan aku bahas dari akurasi passingnya. Tapi ya komentar dia adalah setelah 28 menit saya sudah harus menggunakan dua slot untuk substitusi pemain pengganti, tapi anak-anak bermain dengan sangat bagus. Di 3 hari terakhir saya berkata bahwa kita perlu kembali ke jalur kemenangan di pertandingan away. Nah, musim lalu kami melakukan sesuatu yang saat ini kami belum ketemu gitu loh. Nah, ini adalah 4 kemenangan beruntun dalam 4 kemenangan secara beruntun. Saya menyelamati anak-anak. Nah, kami seharusnya bisa mencetak gol kedua, tapi Svilar bermain dengan sangat bagus, sangat peluangnya Dumfries itu bisa dia blok, dan tembakan Thuram yang dari sebelumnya, kayaknya tembakannya Thuram itu di babak pertama kayaknya itu. Nah, kemudian tentang cederanya Hakan, dia bilang begini. Ini yang tadi aku salah pas di grup. Semoga dia menangkap. Ini menangkap itu maksudnya menyadari ada yang salah itu tepat waktu. Karena dia bilang gini, saat latihan dia ini pada saat bermain dia merasa nggak enak. Tapi pada saat training session kemarin dia performanya bagus, dan pada saat pemanasan pun dia bagus gitu. Nah, saya harap, tapi saya berpikir bahwa saya memperkirakan maksudnya dia menangkapnya itu maksudnya mengantisipasi atau merasakan ada yang nggak beres itu tepat waktu. Dia merasakan bahwa muscle atau otot aduktornya itu kok tidak normal. Tapi pain didn't get worse, artinya rasa sakitnya nggak semakin buruk gitu. Nah, entah bagaimana ininya harus harus dievaluasi lagi. Mestinya ya kan kemarin kan tadi baru bermain, berarti hari ini evaluasinya. Mungkin ya nanti malam sudah ada perkembangan lagi tentang bagaimana hasilnya Hakan. Aduh, semoga nggak ini sih. Young Boys, kalau kita melawan Young Boys tanpa Hakan sepertinya ya masih mungkin untuk menang, tapi ngelawan Juventus begitu sulit. Kawan-kawan juga pasti tahu selain Hakan ada juga Acerbi yang kemarin di paha kirinya, aduktor muscle-nya kalau nggak salah dibilang ada masalah. Nah, di ini sama sekali belum, tapi kalau dilihat dari reaksinya Inzaghi sepertinya masalah yang dialami oleh Acerbi ini kayaknya lebih parah dibandingkan Hakan, tapi kita lihat saja nanti ya. Untungnya Fratesi menurutku kemarin mainnya nggak jelek amat. Dia walaupun terus terang ada keputusan Fratesi yang agak menyebalkan sih. Harusnya dia umpan, dia nggak umpan. Itu memang kita pasti kelihatan sekali pada saat main Fratesi itu maunya ke depan aja. Kayak pakai mata-mata kayak pakai kacamata kuda gitu nggak sih? Cuma kelihatan segini aja yang dia bisa lihat, tapi lihat samping, lihat belakang itu dia nggak bisa. Nah, Jurik juga berkomentar yang lumayan menurutku setuju. Dia bilang tentang Dybala, kalau kawan-kawan menyadari kemarin Dybala itu banyak sekali turun jemput bola. Nah, ini ternyata dilakukan memang atas perintahnya Jurik ini untuk melepaskan diri dari pressing, karena nggak mungkin pemain bertahan Inter ngikutin Dybala sampai jauh sekali ke daerah pertahanannya Roma. Nah, ketika Dybala dapat bola di dekat dengan daerah pertahanannya, dia punya sedikit keleluasaan untuk mikir. Tambahan 1 detik untuk mikir itu sudah sangat-sangat berharga gitu loh. Nah, dia juga mengomentari, aku juga baru sadar kemarin di pertengahan ketika ada yang kenapa kurva Sunnya masih protes ya, karena kosong gininya Roma itu ternyata mereka melakukan protes kepada Friedkin. Dan
Ya gimana ya, kalau dari Jurik dia bilangnya positif aja. Satu-satunya cara membawa orang kembali, penonton kembali adalah dengan hasil. Saya rasa fans puas dengan banyak hal tentang performa malam ini. Tapi kami memerlukan hasil dan kemudian selebihnya mereka akan berkumpul kembali. Ya ini Roma memang ada masalah sih. Dengar-dengar terkait dengan pemecatan De Rossi itu banyak yang benar-benar masih nggak terima karena De Rossi ini kan aku sih ngeliat De Rossi nggak jelek-jelek amat karena timnya sebagian besar baru kan kemarin pada saatnya aku perlihatkan mereka belanja pemain tuh 185 juta. 185 juta itu banyak banget pemain baru. Mereka menjual kalau nggak salah 130-an juta. Artinya ini kan benar-benar kayak Juventus. Benar-benar terombak ininya pemainnya untuk apa ya, memadukan pemain-pemain baru ini kan nggak gampang. Terlalu cepat sih menurutku Roma ini memecat De Rossi, tapi itu ya masalah lain. So sekarang kita akan lebih fokus ke review pertandingan ya. Tadi sudah beberapa hal tentang komentar Jurik, Inzaghi, Di Marco juga ada. Di Marco kata-kata yang sangat bagus. Dia bilang bahwa saya sangat respect terhadap Lautaro, dia bilang gitu. Dia pemain kelas dunia, yang penting dia selalu bekerja keras maka gol itu secara otomatis akan mengikuti gitu, dan saya sangat bangga bisa memilikinya sebagai kapten. Mantap. Nah, dalam pertandingan Inter lawan Roma ini aku liatin aja sedikit, aku ambil dari SofaScore ya biar enak liatin ininya formasinya. Acerbi 6,7 tapi terus terang aku susah menilai Acerbi. Ketika dia kalau nggak salah menit 20 berapa dia ditarik kan. Menurutku performa Acerbi cukup solid ya. Kemudian diganti dengan Stefan De Vrij. Bahkan aku tidak melihat ada penurunan kualitas di sana. Stefan De Vrij, nah ya kan aku memang dari musim lalu pun sudah bilang bahwa kualitas De Vrij dengan Acerbi ini seimbang. Bukan masalah siapa yang lebih hebat, tapi ya suka-sukanya Inzaghi aja. Mungkin kalau Acerbi nggak cedera tetap aja Acerbi sekarang jadi starter, nanti lawan Young Boys De Vrij yang starter kayak gitu. So di trio ini aku nggak melihat ada masalah. Pavard, nah kemarin sepertinya kita melihat Pavard sedikit demi sedikit mulai kembali dengan performa gemilangnya seperti di musim lalu. Dia bermain penuh 90 menit, ini aku liatin aja ya. 90 menit dia bermain, melakukan 2 clearance, ngeblok 3 tembakan, 1 intercept, total tackle 1 dan sebagainya. Kemudian dia aerial duel, beberapa kali duel udara, 2 kali Pak. Kayaknya lebih dari 2 kali tapi oke lah. 1, kehilangan bola 6 kali dan bayangkan bro, 91% akurasi umpannya, walaupun harus diakui kalau kita bandingkan dengan Bastoni itu lebih banyak dia melakukan true pass ke depan. Memang ininya sama 91%, tapi menurutku antara model umpan yang dilakukan oleh Bastoni dan Pavard ya jelas tetap lebih akurat. Ininya bukan lebih akurat ya, lebih apa sih kalau di Bali itu ada lebih meranen itu lebih menentukan kayak gitu. Cuman secara umum aku setuju dengan SofaScore, performa Pavard lebih bagus dibandingkan Bastoni. Kalau walaupun kita lihat di sini gila banget, long ballnya Bastoni 3 semuanya tepat sasaran. Sedangkan Pavard ini yang menarik, ada 5 long ball, 3 yang tepat sasaran. Artinya jumlah long ball yang tepat sasaran itu sama, walaupun ya Pavard lebih lebih banyak melepaskan long ball. Cuman yang menarik kemarin adalah Bastoni tidak sempat melakukan crossing 1 kali pun, karena lini tengah kita terus terang kacau banget. Satu yang ingin aku ungkapkan ya, kenapa kok perginya Hakan ini segitu ngaruhnya. Terus terang aku ngelihat satu hal yang mungkin baru aku pikirkan. Kan setelah Hakan pergi kita punya Mkhitaryan, Barella dan Fratesi. Masalahnya adalah tidak ada lagi pemain pengganti untuk lapangan tengah. Ya ada si Berenbroek itu, tapi ya kalau nggak terpaksa banget nggak akan dimainin kan. Artinya para pemain tengah kita itu bermain dengan di pikiran mereka, aduh aku ini kalau aku kelelahan nggak ada yang akan bisa gantikan aku nih. Jadi benar-benar harus
apa ya, benar-benar harus preserve energy, harus jaga stamina karena harus main sampai menit akhir. Ya mungkin ini yang bikin kita lihat Barella nggak seenergik biasanya, nggak benar-benar kesana kemari. Ditambah lagi ya kenyataan dia kan dipindahkan ke posisi regista. Walaupun di babak kedua aku melihat lebih banyak Mkhitaryan yang turun ke posisi regista. Jadi ya kayak lebih bergantian. Sedangkan di babak pertama aku melihat kayaknya Barella aja yang ke posisi gelandang bertahan. Jelas ini bukan posisi alami dia. Ya wajar sih, performanya nggak sebagus biasanya. Itu. Kemudian Lautaro. Menurutku Lautaro performanya sangat gemilang. Terlepas dari gol dia pun sangat bagus. Aku puas, ini sudah kita lihat Lautaro seperti biasanya. Sangat terlibat dalam permainan. Dia bermain selama 72 menit. Melakukan 29 sentuhan. Untuk ukuran striker menurutku ini sangat banyak 29 sentuhan. Bukan sih sangat banyak tapi banyak. Di sini dia ininya cuma 61% memang akurasi passingnya, tapi banyak di antara passing dia itu adalah passing ke daerah yang berbahaya. So ini yang menarik, 3 key pass yang andai saja bisa dimanfaatkan udah gol. Makanya Inzaghi bilang kita harusnya menang bisa at least 2 gol. Ya sayang sekali ada beberapa umpan yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Walaupun aku mau bilang lagi seperti di preview pertandingan bahwa Inter bukanlah tim yang paling banyak membuang peluang. Bahkan di pertandingan kemarin pun terbukti Roma yang lebih banyak membuang peluang dibandingkan Inter. Pertandingan kemarin itu kita perlihatkan secara keseluruhan Roma itu punya 14 peluang, Inter cuma 11. Tapi Inter berhasil nyetak gol, Roma enggak. Nah ini benar-benar sama seperti apa yang aku bahas. Inter itu bermasalah di pertahanan, Roma dia bermasalah di penyelesaian akhir. Masalah Inter di musim ini bukan penyelesaian akhir. Kalau kita mau nyari-nyari permasalahan dalam hal menyerang, justru kita jauh lebih sedikit menciptakan peluang dibandingkan musim lalu. Kalau kawan-kawan ingat pasti musim lalu tuh 20 peluang, 29 peluang, 21. Tapi kenyataannya adalah tetap Inter adalah saat ini tim, apakah masih ya? Kayaknya masih. So kita lihat aja. Tim masih ya, betul. Tim paling subur di Serie A dengan 17 gol. Karena kemarin Milan juga menangnya 1-0. Jadi mereka dari 15 jadi 16, kita dari 16 jadi 17. So masalah kita bukan di finishing. Masalah kita adalah 1 di pertahanan, 2 di chance creation, di menciptakan peluang. Terlalu sering pertandingan Inter di musim ini tidak banyak peluang yang tercipta. Apakah ini adalah sebuah nggak sengaja atau memang Inzaghi merubah model permainannya? Aku belum bisa menilai. Kita lihat aja kemarin ya. Inter Milan itu ininya lebih sedikit dibandingkan Roma. Penguasaan bolanya 45% berbanding 55%. Ini tentunya sangat beda dengan musim lalu, apalagi musim sebelumnya di mana Inter itu adalah jagonya ball possession di Serie A. Tapi kemarin bahkan sama Roma aja kalah ball possession. Tapi kemudian kalau kita lihat sekalinya Inter menyerang itu nggak semua sih berbahaya. Kalau kita lihat Svillar, ini aku liatin Svillar itu melakukan 5 penyelamatan, di mana dari 5 itu adalah 4 penyelamatan dari dalam kotak penalti. Artinya ketika Inter 11 kali nyerang, semua, lagi-lagi aku bilang semua ya, kebanyakan serangan Inter itu sangat berbahaya dan berhasil menembus pertahanan Roma. Artinya efisiensi serangan Inter itu sangat bagus. Sekarang tinggal menurutku ya kalau dalam pertandingan kemarin lapangan tengahnya yang kurang ini. Kalau lapangan tengah bisa lebih banyak lagi menguasai bola, aku yakin kita akan lebih banyak bisa mengarahkan bola ke dalam kotak penalti lawan sehingga peluang kita lebih banyak lagi, harapan kita lebih banyak lagi nyetak gol. Tapi jangan bilang bahwa wah Inter paling jelek.
ininya finishingnya. No. Banyak tim yang paling jelek, yang lebih jelek dari Inter. Bahkan Juventus pun terakhir aku lihat mereka ada 21 peluang apa berapa itu. Tapi golnya cuma 1. Menangnya cuma 2-1 kayak gitu. So itulah. Nah, itu terus terang aja sekali lagi yang aku bilang, aku belum tahu apakah ini memang Inzaghi yang melakukan perubahan ini atau memang ya lapangan tengah Inter aja belum ketemu kliknya, karena susah menilai dari pertandingan kemarin. Soalnya lepasnya Hakan atau Hakan keluar ini benar-benar jadi pukulan berat. Seperti yang aku bilang, 3 pemain yang 3 lapangan tengah itu mereka semua bermain dengan kesadaran bahwa wah kita ini harus main 90 menit, nggak akan ada yang bisa ganti kita karena ya Aslani udah cedera duluan, Zielinski juga udah cedera duluan. So begitu sih. Kalau dari Roma terus aja, sorry to say buat fans Roma, ini nggak ada ini. Aku nggak ngeliat ada yang istimewa dari permainan Roma. Serangannya banyak bernada sporadis, kecuali Paulo Dybala. Paulo Dybala aku setuju dengan ini. Paulo Dybala dan Lorenzo Pellegrini mereka dapat banyak skor yang tinggi. Ya memang mereka aja yang bagus. Duet mereka menurutku bagus. Artem Dovbyk pada beberapa kesempatan aku melihat nih, wah ini pemain bagus nih, berbahaya. 30 juta dibeli sama Roma, menurutku sangat layak. Cuma kemarin ya kita bagus pertahanannya, nggak sejelek ketika lawan Udinese sih. Kalau misalnya kita lihat mana bagusan Udinese sama Roma, kayaknya seimbang. Sehingga ketika dua tim ini seimbang berarti ya pertahanan kita kemarin perform lebih bagus dibandingkan saat lawan Udinese. Lawan Udinese kita kebobolan 2 toh. Itu sih bro, gimana menurut pendapat kalian? Kalau menurut pendapatku di apa ya? Dipadatkan secara singkat, menurutku masalah kita di lini tengah kemarin. Keluarnya Hakan itu adalah benar-benar jadi malapetaka dari dan golnya Lautaro harus kita akui itu ada unsur luck yang besar, karena umpannya siapa namanya? Umpannya Fratesi itu sebenarnya jelek. Itu bisa dihalau harusnya oleh Seki Celik, tapi dia menghalaunya nggak benar sehingga bisa dicopet oleh Lautaro. Dan aku ngelihat pinternya Lautaro, dia tahu bahwa Zeki itu pasti dia yang akan dapat bola, percuma duel dengan dia. Dia lakukan adalah dia nunggu akan dibawa kemana bolanya. Ternyata beneran ininya nggak bagus, antisipasi Celik terhadap bola itu nggak bagus, bolanya agak mental jauh, langsung dihajar. Shootingnya luar biasa banget sih. Kalau pemain terbaik di Roma ya aku setuju Svilar. Kalau misalnya kemarin itu Inter seri dengan Roma, mungkin man of the match-nya bukan Lautaro tapi antara Svilar atau si Paulo Dybala kayaknya. Tapi Svilar sih, 5 penyelamatan, 4 penyelamatan dari dalam kotak penalti. Itu Inter sebenarnya walaupun nggak main bagus-bagus amat, kita 2-0 harusnya bisa kemarin. 2-0 bahkan 3-0 pun sebenarnya mungkin. Ada satu lagi momen, kita serangan balik, Fratesi udah bisa melepaskan dari kawalan. Thuram bawa bola itu harusnya Thuram tinggal kasih umpan ke Fratesi, selebihnya tinggal adu lari aja. Yang mana Fratesi udah lebih di depan, dia udah nggak offside karena pemain yang nge-marking si Thuram itu lebih di belakang posnya dibandingkan Fratesi. Tapi ya egonya Thuram kelihatan, mungkin dia terlalu mikirin, aduh si Retegui udah 8 gol nih, aku belum dapat gol. Tapi nggak apa, yang namanya penyerang tengah itu harus egois. Percuma kita punya penyerang tengah kalau maunya kayak Arnautovic, mau ngumpan aja. Bola harusnya di syuting diumpan. Tapi kemarin bola harusnya diumpan, dia nggak ngumpan. Oke guys, itu dulu untuk konten kalian. Semoga bisa diinikan. Kawan-kawan kalau ingin mensupport ini, ada cara lain lagi selain jadi member. Bisa juga melalui link affiliate di Shopee kalau kawan-kawan suka belanja di Shopee. Nah ini di sini ada link di deskripsi, ada beberapa barang yang di Shopee. Kalau kawan-kawan tertarik silakan dibuka. Bahkan kalau kawan-kawan tidak membeli barang yang aku pajang pun, itu kadang-kadang aku dapat tetap ini komisi ya lumayan, Rp2.000, Rp1.500. Oke, thank you banget ya guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.